Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadiani Widyayati, NPM 219100430016. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019A, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora IKIP Budi Utomo Malang. Saya di sini ada tugas dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang berjudul Teori Modernisasi. Di sini sebenarnya ada 3 materi, tetapi saya hanya mengambil satu bab atau satu materi, yaitu teori modernisasi. Yang pertama adalah konteks lahirnya teori modernisasi. Nah, jika mengaji tentang pembangunan, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan di dalam sosiologi pembangunan. Ada dua teori besar yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Nah, asumsi tentang teori modernisasi tersebut merupakan hasil dari konsep atau metafora dari teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial itu bersifat linier yang terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari yang masyarakat yang sebelumnya itu primitif menjadi masyarakat yang modern. Nah, maka para teoretikus itu berperspektif modernisasi itu membuat kerangka teori dan tesis dengan ciri-ciri. Yang pertama, itu modernisasi itu merupakan proses yang bertahap. Yang kedua, modernisasi itu proses homogenisasi. Yang ketiga itu modernisasi merupakan proses amerikanisasi atau eropanisasi, atau dalam kata lain modernisasi itu kebarat-baratan. Yang keempat adalah modernisasi merupakan proses yang tidak pernah mundur, artinya modernisasi itu terus maju. Yang kelima adalah modernisasi merupakan perubahan yang progresif. Yang keenam atau yang terakhir adalah modernisasi itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, jika diteliti, modernisasi itu didasarkan atas teori fungsional juga. Maka teori modernisasi itu mengandung asumsi bahwa modernisasi itu merupakan proses sistematik, transformasi, dan terus-menerus. Nah, teori modernisasi itu lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat atas wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia Kedua yang telah menyebabkan munculnya negara-negara dunia ketiga. Nah, kelompok negara miskin yang ada dalam istilah dunia ketiga itu adalah negara bekas jajahan perang yang menjadi bahan rebutan pelaku Perang Dunia Kedua. Nah, teori modernisasi itu didasarkan pada dikotomi atau di antara apa yang disebut modern dan apa yang disebut tradisional. Nah, yang modern itu merupakan yang identik dengan kemajuan, yang berpikir rasional, cara kerjanya efisien, dan masyarakat modern itu dianggap sebagai ciri dari masyarakat di negara-negara industri maju seperti negara adidaya dikuasa seperti Amerika dan beberapa negara di kawasan Eropa juga. Nah, berbanding terbalik dengan masyarakat modern. Nah, tradisional itu merupakan masyarakat yang berpikirnya itu irasional, cara kerjanya kurang efisien, cara berpikirnya pun mereka tergolong lambat. Dan ini tuh merupakan ciri masyarakat di pedesaan yang tergolong pertanian dan di negara-negara miskin lainnya. Nah, oleh karena adanya kepentingan tersebut, maka negara adidaya khususnya Amerika Serikat dan para itu mendorong para ilmuwan agar mempelajari masalah-masalah yang ada di negara dunia ketiga tersebut. Maka muncullah beberapa teori pembangunan dengan berbagai istilah dan berbagai perspektifnya. Beberapa ahli yang mengemukakannya. Meskipun permasalahan tersebut salah satunya dikaji melalui teori modernisasi. Nah, teori modernisasi itu dibahas oleh beberapa sosiolog dengan perspektif yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah teori evolusi dalam kajian pembangunan. Nah, teori evolusi itu lahir pada abad ke-19 yang dapat menghapuskan tatanan lama dan membentuk acuan dasar baru dengan menerapkan teknologi baru dan ilmu pengetahuan untuk menciptakan tata cara baru dengan menghasilkan produksi yang lebih efisien. Nah, teori evolusi itu menggambarkan perkembangan masyarakat dalam dua hal. Yang pertama, teori evolusi itu menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat yang maju atau modern. Kedua, teori evolusi itu membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial
Nah, evolusi pemikiran dalam ekonomi pembangunan memang berlangsung sedemikian cepat yang bisa dapat dilihat dalam penemuan ilmiah baru. Dalam artikel Fallacies in Development Theory and Their Implication for Policy, Adelman mengidentifikasi setidaknya ada 3 faktor yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan. Yang pertama adalah perubahan ideologi, yang kedua revolusi dan inovasi teknologi, yang ketiga perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung secara intensif. Nah, ketiga faktor tersebut itu jelas mempengaruhi premis dasar dan preposisi teoritis dalam perkembangan pembangunan. Tentu saja faktor tersebut sangat berpengaruh pada teori evolusi pembangunan. Selain salah satu paradigma pembangunan yang pada tahun-tahun terakhir ini mendominasi kajian disiplin ilmu ekonomi dalam paradigma pembangunan atau yang biasa disebut paradigma pembangunan manusia atau human development paradigma. Paradigma ini mempunyai 4 komponen esensial. Yang pertama adalah kesetaraan yang menuju pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik. Yang kedua, produktivitas yang menuju pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah pemberdayaan yang bersifat merujuk pada setiap tahunnya itu dalam upaya pembangunan kapasitasnya kepada masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan. Yang keempat adalah berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan. Nah, ulasan tersebut merupakan menunjukkan betapa pemikiran pembangunan itu terus berdialektika dengan perubahan zaman dan berevolusi secara konstan. Nah, setiap tahapan evolusi itu selalu merujuk pada konteks zaman tertentu dan memiliki tahapan dan karakteristik yang berlainan antara satu dengan yang lain. Nah, sudah pasti dalam periode evolusi pemikiran pembangunan menggambarkan perbedaan mendasar antara satu generasi ke generasi yang lainnya. Di sini ada 2 generasi. Yang pertama adalah generasi pertama. Nah, generasi pertama itu tercipta setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Ahli ekonomi Barat mengenalkan konsep pembangunan kepada negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka sepanjang tahun 1940-an sampai 1950-an. Nah, teori pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk melakukan modernisasi yang dianggap bisa merubah masyarakat yang baru merdeka itu agar melakukan secepatnya modernisasi, agar pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural, akumulasi kapital, peran pemerintahnya itu berkembang dengan cepat. Nah, keempat isu ini merupakan tema dasar yang mengkaji utama dalam evolusi pemikiran pembangunan generasi pertama yang sekitar 1950-an sampai 1975-an. Nah, selanjutnya itu generasi kedua. Pembangunan telah mengantarkan negara-negara yang sedang berkembang memasuki tahapan modernisasi. Namun paradigma pembangunannya yang dirumuskan oleh generasi pertama itu menuai kritik yang sangat tajam. Yang disebabkan oleh pembangunan yang menciptakan kesenjangan yang mencolok antara kelompok masyarakat dan terbelenggunya hak asasi manusia. Kritik ini diapresiasi oleh pemikir pembangunan generasi kedua yang pada tahun 1975 sampai sekarang, yang kemudian memusatkan kepada 4 isu fundamental. Yang pertama itu distribusi pendapatan, yang kedua ketidakadilan, yang keempat kemiskinan, yang ketiga kemiskinan, yang keempat adalah kebebasan demokrasi. Nah, para pemikir pembangun generasi kedua ini bahkan bergerak lebih maju lagi dengan mengusung isu kebebasan dan demokrasi. Nah, para pemikir pembangunan itu tampaknya memahami makna Charles Darwin yang dalam bukunya It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab ketiga, yaitu teori fungsionalisme. Selanjutnya adalah teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusionarisme. Jika tujuan dari evolusionarisme adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial melalui pengkajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antar individu, antar masyarakat, dan antar kelompok.
Nah, fungsionalisme adalah sebagai sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, teori fungsionalisme itu adalah teori yang paling dominan dalam antropologi. Teori ini memandang budaya sebagai suatu kesatuan dan mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara bagian-bagian masyarakat yang tercipta dan bagaimana bagian ini fungsional dan disfungsional. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktur fungsional dalam paradigmanya, semua unsur membentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal sebagai suatu sistem. Bagaimana berfungsinya sebagai struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktur fungsionalisme. Setiap struktur, baik mikro atau makro, masyarakat akan ada di setiap ia memiliki fungsi. Nah, asumsi dasar yang digunakan pada teori fungsionalisme struktural dapat dipahami menurut Ralph Dahrendorf sebagaimana dipaparkan Prof. Damsar sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah setiap masyarakat terdiri dari beberapa elemen yang terstruktur mantap dan stabil. Yang kedua, elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, setiap elemen yang terstruktur memiliki fungsi. Yang keempat adalah pada setiap elemen dalam struktur memiliki fungsional yang dilandaskan pada suatu konsensus nilai dan lain sebagainya yang diantara para anggotanya. Yang selanjutnya adalah teori diferensiasi struktural oleh Neil J. Smelser. Konsep diferensiasi adalah generalisasi konsep pembagian kerja. Neil J. Smelser mendefinisikan bahwa diferensiasi struktural adalah proses yang membedakan peran sosial orang atau organisasi menjadi dua peran atau lebih. Nah, mekanisme diferensiasi adalah pembentukan unit-unit khusus secara struktural dan fungsional. Nah, diferensiasi berarti pembagian satu unit atau struktur dalam masyarakat menjadi dua atau lebih unit atau struktur yang ciri-ciri dan fungsi pentingnya berbeda-beda. Nah, Neil Smelser menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan diferensiasi untuk membedakan masyarakat tradisional dan modern. Suatu masyarakat maju serta struktur budaya yang kompleks yang terdiferensiasi, serta proses diferensiasi yang menciptakan suatu pola dan urutan-urutan. Smelser telah mengembangkan teori pendekatan sistemnya yang ada di dalam kerangka teori aksi secara umum yang mencakup analisis fungsional sistem sosial dengan unit-unit dasarnya. Nah, Neil Smelser juga dengan teori diferensiasi strukturalnya, Smelser beranggapan dengan bahwa proses modernisasi ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi lebih khusus. Nah, Neil Smelser melukiskan modernisasi sebagai transisi multidimensional yang meliputi 6 bidang. Yang pertama, modernisasi di bidang ekonomi, yang kedua bidang politik, yang ketiga di bidang agama yang ditandai dengan adanya sekularisasi, yang keempat di bidang pendidikan, yang keempat kehidupan keluarga, yang keenam adalah di bidang stratifikasi sosial atau penekanan mobilitas sosial. Nah, modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke modern dengan tahapan hidup lebih efisien dan terstruktur. Yang kelima adalah tahapan pertumbuhan ekonomi, Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tradisional, yang kedua transisi atau pre-take off, yang ketiga adalah tinggal landas atau take off, yang keempat menuju kematangan atau the drive to maturity, yang kelima adalah tahap konsumsi tinggi atau high mass consumption. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional. Tahap masyarakat tradisional itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja sangat terbatas. Yang kedua, struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas sosial vertikal. Yang ketiga adalah kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah tersebut. Yang kedua adalah tahapan prasyarat lepas landas, yang ciri-cirinya adalah tahapan ini dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang selanjutnya yang B
tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang ketiga adalah tahap lepas landas. Yang pertama adalah berlakunya kenaikan dalam penanaman modal dari 5% menjadi 10% dari produk nasional atau neto. Yang kedua adalah terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan tinggi. Yang ketiga adalah terciptanya satu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan segala gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Nah, yang keempat adalah tahap menuju kematangan. Nah, pada tahap ini kegiatan ekonomi yang terus-menerus bertumbuh meskipun kadang disertai dengan laju yang fluktuatif menjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian. Timbul industri baru dengan cepat. Yang kelima adalah tahap konsumsi tinggi. Nah, di dalam tahap ini Rostow menyebutkan ada 3 macam politik atau tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya atau dukungan politik. Yang pertama adalah memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain. Yang kedua adalah menciptakan suatu welfare state atau kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan konsumsi masyarakat yang sebelumnya dari kebutuhan primer menjadi kebutuhan sekunder dan tersier. Yang selanjutnya, bab selanjutnya atau materi selanjutnya adalah pembangunan politik yang berkeadilan. Konsep pembangunan politik dalam konotasi geografis, derivatif, teknologis, dan fungsional. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda sehingga sulit dirumuskan atau definisi tunggalnya tentang pembangunan politik yang meliputi seluruh aspek pembangunan politik. Nah, konsep pembangunan itu mengandung usaha berencana, mempunyai sasaran yang relatif jelas, prosesnya bertahap, dan tidak terdapat kekerasan apapun di dalamnya. Nah, pengertian pembangunan politik dalam konotasi secara geografis, derivatif, dan fungsional dalam Avant-Garde 1989. Pembangunan politik adalah dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan pada negara-negara berkembang dengan menggunakan konsep atau metode yang pernah digunakan oleh negara maju. Yang selanjutnya adalah pembangunan politik dalam arti derivatif, adalah pembangunan politik yang merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yang modernisasi, yang membawa pada konsekuensi pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan bidang-bidang lainnya. Yang ketiga adalah pembangunan politik dalam arti teologis, adalah proses perubahan menuju pada suatu beberapa atau tujuan dari sistem politik. Yang terakhir adalah pembangunan politik dalam arti fungsional. Nah, diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan politik yang berkeadilan adalah proses mendirikan atau membentukkan politik dengan dilandasi pada nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap elemen yang lemah. Pembangunan politik berkeadilan mesti harus berlandaskan kebenaran yang semestinya sewajarnya bersifat proporsional kepada seluruh elemen masyarakat. Nah, menurut James S. Kuhlman, modernisasi politik itu pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mempengaruhi semua etos keadilan. Ada 3 hal pokok yang dinyatakan Kuhlman. Yang pertama adalah diferensiasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan sejarah perkembangan sistem politik modern. Yang kedua adalah prinsip persamaan dan keadilan yang merupakan etos masyarakat modern. Yang ketiga adalah usaha pembangunan politik berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.